perkenalkan nama saya Dina Ramadanti dengan NIM 28921500058 dari Prodi Manajemen Pagi Universitas Manisakti. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang perekonomian dunia pada tahun 2023 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi makro. Perekonomian dunia pada tahun 2023, belakangan ini prediksi mengenai tahun 2023 yang diwarnai dengan resesi global menjadi perbincangan. Prediksi ini sendiri berasal dari laporan International Monetary Fund atau IMF Countering the Cost of Living Crisis yang dirilis pada 11 Oktober 2022. Laporan tersebut memprediksi pertumbuhan global melambat dari 3,2% pada tahun 2022 menjadi 2,7% pada tahun 2023. Dilansirkan oleh Tempo, sektor yang diprediksikan paling terdampak adalah sektor keuangan dan sektor yang mengandalkan kegiatan ekspor. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, prediksi tersebut bukan hanya untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk kewaspadaan. Menurut saya, walaupun diprediksikan akan terjadi resesi ekonomi di tahun depan, daripada ketakutan berlebihan, lebih baik kita bersiap. Kalau kita bisa melewati tahun 2020 yang penuh tantangan, kita bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi prediksi resesi di tahun 2023. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu resesi. Resesi ekonomi merupakan suatu keadaan yang terjadi ketika aktivitas ekonomi mengalami penurunan yang signifikan dalam kurun waktu yang lama dan stagnan, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, di mana keadaan tersebut secara terus-menerus menimbulkan dampak dalam kehidupan masyarakat. Definisi lain mengenai resesi ekonomi yaitu suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang berada dalam kondisi yang buruk yang dapat dilihat dari produk domestik bruto atau PDB yang bernilai negatif, pengangguran yang meningkat, serta pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Itulah penjelasan singkat tentang resesi ekonomi. Selanjutnya, apa sih pemicu terjadinya resesi ekonomi? Berikut ini merupakan beberapa faktor yang bisa menjadi pemicu terjadinya resesi ekonomi. Yang pertama ada guncangan ekonomi. Salah satu faktor penyebab terjadinya resesi ekonomi adalah adanya guncangan perekonomian yang terjadi seketika atau mendadak seperti sebelumnya saat dunia dilanda pandemi COVID-19. Hal tersebut ditandai dengan lemahnya daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh kesulitan finansial. Yang kedua, adanya inflasi. Jika kita kembali mengingat ketika tahun 2020 lalu dunia mengalami resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang luar biasa. Jika sekarang tingginya angka inflasi akibat harga dari sejumlah komoditas energi dan bahan baku yang melambung naik juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya resesi ekonomi. Yang ketiga, ada tingginya suku bunga. Inflasi yang melambung tinggi akan mendorong bank sentral untuk melakukan kenaikan pada suku bunga. Dua hal tersebut dapat diparahkan dengan adanya beli masyarakat yang mulai menurun yang nantinya dapat menjadi faktor penyebab terjadinya resesi ekonomi. Nah, di sini ada beberapa tips untuk mempersiapkan finansial pribadi. Yang pertama ada atur ulang pos pengeluaran. Strategi pertama yang bisa dilakukan adalah mengatur ulang pos pengeluaran. Jika selama ini kamu belum mengatur cash flow dengan baik, sekarang adalah saat yang tepat untuk mengecek dan mengatur ulang pos pengeluaran kamu. Yang kedua, ada mengurangi atau melunasi hutang. Sebisa mungkin hindari atau utang yang bersifat konsumtif, seperti membeli barang elektronik baru yang belum benar-benar dibutuhkan. Jika kamu memiliki usaha atau perlu membeli barang yang bersifat produktif, pertimbangkan lagi semua aspeknya. Yang ketiga ada siapkan dana darurat. Fungsi dari dana darurat adalah seandainya terjadi pengurangan gaji atau bahkan pemutusan hubungan kerja, kamu dapat menggunakan dana darurat untuk bertahan hidup selama 3 hingga 6 bulan ke depan. Selanjutnya yang keempat, mencari sumber pendapatan lain. Pendapatan utama bisa kamu alokasikan untuk pengeluaran pokok, sementara bonus atau pendapatan tambahan lainnya bisa kamu alokasikan untuk tabungan, dana darurat, dan investasi.
Yang kelima ada investasi. Yap, tidak usah takut untuk berinvestasi. Kamu tetap bisa memanfaatkan dana lebih yang kamu miliki untuk berinvestasi. Yang perlu diingat adalah pilih aset likuid atau risiko rendah. Beberapa aset likuid dengan risiko rendah yang bisa menjadi pilihan antara lain aset pasar uang, reksadana, dan obligasi pemerintah. Yang keenam ada asuransi. Untuk menghadapi resesi, kamu bisa berjaga diri dengan memiliki asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Jika sewaktu-waktu sakit, dengan memiliki asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, kamu tidak perlu khawatir harus menggunakan uang tabungan atau menambah beban finansial keluarga. Selanjutnya ada strategi pemerintah menghadapi ancaman resesi pada tahun 2023. Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir menyebutkan ada 3 strategi yang akan dilakukan pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi pada tahun 2023. Yang pertama, strateginya adalah memberdayakan ekonomi domestik yang sangat besar. Strategi yang berfokus ekonomi domestik untuk memanfaatkan potensi penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 275 juta jiwa. Sehingga program penguatan produk lokal atau program Bangga Buatan Indonesia atau BBI terus didorong. Di sisi lain, pemerintah juga akan melanjutkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam atau SDA untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Strategi yang kedua berkaitan dengan pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan. Iskandar mengungkapkan inflasi pangan menjadi sumber inflasi utama di Indonesia, sehingga akan terus digalakkan gerakan tanam, pekarangan, food estate, serta meningkatkan produktivitas dan percepatan musim tanam. Terakhir, strategi yang meliputi perbaikan iklim investasi dengan penerapan online single submission secara penuh di seluruh Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan tambahan alokasi dana perlindungan sosial beserta bantuan subsidi bunga yang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kemudian penambahan subsidi uang muka untuk properti, hingga subsidi upah bagi pekerja sektor informal. Nah, baik, segitu dulu video yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.